Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar? Kita bertemu lagi di video dari seri yang membahas tentang obligasi atau surat utang. Khususnya yaitu surat utang yang diterbitkan pemerintah yang berjenis SBN atau surat berharga negara. Pada video kali ini, saya akan melakukan sedikit pembahasan dari sebuah SBN yang saat ini masih ditawarkan di pasar perdana, yaitu ORI seri ke-23. Sebelumnya saya minta maaf dulu nih Sobat Cendekia, karena seharusnya video ini itu harusnya rilis awal-awal Juli sekitar tanggal 1 sampai tanggal 7 Juli, seharusnya seperti itu. Namun berhubung saya punya kesibukan yang gak cukup banyak, kesibukan keluarga, kesibukan pribadi, dan semingguan ini saya benar-benar vakum karena saya sedang dirawat di rumah sakit karena ada masalah dengan kesehatan saya, dan saya pun hari ini juga rawat jalan. Jadi sangat-sangat terlambat video ini memang benar-benar sangat-sangat terlambat, terutama kalau kita ingin menjadikan video ini sebagai pengambilan keputusan untuk investasi tapi setidaknya nanti fokus berat dari video ini itu akan lebih berat ke arah judul dari video ini yang dimana saya itu memutuskan untuk menamakan video ini itu salah satunya yaitu dengan memasukkan kata-kata last call Kenapa disebut last call Jadi karena last call itu panggilan terakhir artinya woro-woro bahasa Jawanya itu woro-woro terakhir, pengumuman terakhir, ayo sebelum ketinggalan kereta, ayo segera beli tiketnya, ayo segera ikut Maksudnya apa bukan berarti bahwa last call ini dimaksudkan karena memang kesempatan untuk beli ORI seri ke-23 ini itu tinggal 2 hari lagi tetapi juga karena berdasarkan dari proyeksi pemerintah sendiri, dan kemudian juga nanti ada beberapa yang akan saya tunjukkan terutama dari segi spread yang semakin kecil antara BI 7 days repo rate dengan ketentuan pembagian kupon fixed rate-nya Anda akan tahu mengapa saya benar-benar benar-benar yakin untuk menamai video ini dengan istilah last call seperti itu. Jadi mungkin bagi Anda yang profil resikonya konservatif atau mungkin Anda usia pensiun yang istilahnya mau mendapatkan passive income dengan aman, dijamin pemerintah dan tidak berfluktuasi seperti itu, mungkin bisa memperhatikan video ini bukan hanya sekedar dari hitung-hitungan cuannya berapa tapi dari segi strateginya dan jika misalnya video ini bermanfaat silakan like, silakan subscribe channel ini, silakan bagikan juga kepada teman-teman lainnya supaya menambah pengetahuan terkait dengan surat utang terkait dengan surat berharga negara, dan juga bagaimana kita membaca arah-arah makroekonomi ke depannya, bagaimana supaya kita tahu bahwa ini beneran last call atau tidak Baik, kita akan mulai. Saya akan share screen dulu. Oke, baik jadi layar ini untuk ORI 23 jadi pada saya ORI 23 itu sebenarnya dimulai dari tanggal 30 Juni 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023, dan itu terbagi menjadi tiga tipe seri yaitu tenor 6 dan tenor 3 jadi tenor 3 tahun dan tenor 6 tahun. Dan ini sampai dengan ini tanggal tanggal 19 nih sekarang tanggal 19 itu sudah terjual sudah hampir penuh sudah hampir penuh kuotanya nasionalnya. Terjual 91,77% untuk yang tenor 3 tahun, dan untuk yang tenor 6 tahun sudah terjual 89,03%. Ini data yang saya dapatkan dari website Bareksa salah satu fintech yang orang banyak mengenalnya sebagai fintech investasi reksadana, tapi pada dasarnya itu juga fintech untuk berinvestasi di surat utang negara, di emas juga, seperti itu Nah, tapi ini ada hal yang menarik karena kalau saya bandingkan terutama kalau saya bandingkan dengan seri-seri yang muncul pada tahun ini mulai dari awal tahun Januari sampai dengan sekarang,
Ini termasuk salah satu seri SBN ya yang sampai dengan ya menjelang detik-detik terakhir ya deadline officialnya ya deadline awalnya itu kok masih belum sampai 100% terjual ya karena dua seri sebelumnya itu saya sangat benar-benar tahu karena saya juga beli dua-duanya ya dua seri yang sebelumnya jadi di kedua seri sebelumnya itu tuh belum sampai deadline awal yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan itu sudah 100%. Ya, tetapi eh, di sini kita menunjukkan adanya semacam apa ya kurangnya antusiasme ya kurangnya antusiasme. Memang secara kuota ori ini memang lebih besar kuotanya ya ketimbang apa namanya yang kemarin-kemarin ya ada ST ada SR SBR dan sebagainya. Tapi cukup menarik ya bahwa istilahnya itu kenapa kok harus ya kenapa kok sampai harus menunggu deadline supaya 100%, kenapa tidak seperti apa namanya surat utang yang sebelumnya ya. Nah, sebelum masuk ini kita bahas dulu karakteristiknya dulu ya. Jadi untuk ori 23 tenor 3 tahun itu tingkat kupon grossnya kotornya ya belum dipotong pajak itu 5,9% per tahun tingkat kuponnya ya. Sementara untuk yang tenor 6 tahun itu 6,1%. Ya, terus kemudian tanggal jatuh temponya ini silakan bisa dibaca sendiri ya. Dari tahun 2026 untuk jatuh tempo yang T3 dan 2029 untuk yang T6. Dan pembayaran kupon untuk seri ori itu setiap bulan ya. Jadi setiap bulan ya, jadi 5,9% ini silakan dibagi 12 ya, silakan dibagi 12. Lah itu adalah gross dari setiap bulannya. Ya, dan akan dibayarkan tanggal 15 setiap bulannya. Terus kemudian tanggal pembayaran kupon pertama itu nanti tanggal 15 September 2023. Ya, dan kemudian minimum pemesanan 1 juta dan masing-masing individu, masing-masing orang itu bisa membeli surat berharga ini maksimal 5 miliar. Ya, seperti itu. Nah, terus perbedaannya bagaimana kalau kita bandingkan ya? Kalau kita bandingkan asas aman sama aman ya, yaitu di mana kalau ori merupakan salah satu SBN itu kan dijamin oleh konstituen, dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh pemerintah. Kalau deposito itu kan produk bank, ya produk bank di mana bank itu di bawahnya Bank Indonesia. Nah, bank-bank yang memenuhi ketentuan LPS maka simpanannya yaitu tabungan dan deposito dari para nasabahnya itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan sampai dengan sejumlah tertentu. Ya, kita bandingkan ya, hasilnya bagaimana ini kalau kita berinvestasi di ORI 23 atau kita deposito. Kita bandingkan. Kita langsung saja hitung netnya ya. Ya, jadi yang namanya kupon obligasi ya berdasarkan undang-undang terbaru itu PPh finalnya adalah 10%. Ya, langsung dipotong 10%, kemudian bunga deposito itu acuan utangnya itu adalah PPh final 20%. Acuan pajaknya bukan utang ya, sorry. Acuan pajaknya PPh 20%. Jadi kalau ORI 23 yang tenor 3 tahun itu netnya itu sama dengan 5,31% per tahun. Ya, kemudian kalau yang tenor 6 itu 5,49% net ya per tahun. Sedangkan kalau kita bandingkan ya bank umum ini saya ambil batas atasnya LPS ya. Jadi kalau Anda atau para sobat cendekia itu berseluncur ya ke websitenya Lembaga Penjamin Simpanan LPS, nanti di halaman muka, halaman beranda langsung ada sebelah kiri ya sebelah kiri itu akan ada ya ketentuan penjaminan bunga LPS, ada bank umum, ada bank BPR, ada yang tabungan US dollar ya. Untuk bank umum ya kita asumsikan saja ya kita asumsikan mengambil batas atasnya LPS yaitu 4,25% gross yang sebenarnya kalau dipotong 20% itu netnya adalah 3,4%. Nah, biasanya bank umum ini mungkin yang bisa nekat se apa namanya nekat setinggi ini ya mungkin buku-buku bank-bank yang masuk di buku 3, 2 atau 1 bank buku 4 nggak mungkin di sini ya atau mungkin bank-bank digital ya silakan cek lagi ya apakah ada neobank ada apa Sibank ya atau mungkin Bank Jago ya silakan dicek dulu ya kalau Anda punya akun tabungan dan depositonya. Sementara kalau Bank BPR ya menurut LPS ya itu saat ini masih ya ketentuan paling maksimumnya dijamin itu adalah 6,75% gross. Kalau dinetkan ya itu adalah 5,4% per tahun netnya kalau
kita depositonya itu di bank BPR, ya. Nah, kalau kita lihat ya potensi cuannya, potensi pasif income-nya ya, bukan capital gain ya, potensi pasif income. Misalkan berinvestasi 100 juta pada ORI 23 yang T3 ya. Kita ambil netnya yang 5,31%. Maka potensi pasif income itu mencapai 5,31 juta per tahun atau setara dengan 442.500 per bulan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingkan ya berinvestasi di bank deposito bank umum dengan jumlah yang sama, ya maka potensi pasif income-nya itu mencapai 3,4 juta per tahun atau setara 283,333 per bulan ya. Dari sini dari satu contoh ini saja ya kalau kita bandingkan apa namanya surat berharga negara yang jangka pendek ya jangka menengah ini saya sebenarnya lebih cocok menyebutnya jangka menengah sih ya jangka menengah karena di atas satu tahun itu saya anggap jangka menengah. Ini kita lihat ya dari persentase sudah kalah jauh ya sudah kalah jauh jadi kalau misalnya mau dibandingkan dengan bank umum ya pasti menang ORI 23 ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ORI 23 T6 ya. Mungkin ada beberapa dari yang sudah ikut kursus ya dari Cendekia Financial Center ya bahwa yang namanya waktu time ya itu relatif dalam artian semakin pendek waktu yang bisa kamu lihat ke depan, maka resikonya semakin rendah ya karena kamu bisa membayangkan tahun depan kira-kira bakal pergi kemana ya tapi kalau misal ditanya 6 tahun ke depan kamu ada di mana nah, itu kan semakin belabur lah karena semakin belabur semakin besar juga resikonya prinsip ini juga bisa harus dipakai ya harus dipakai ketika kita mau berinvestasi semakin besar tenornya maka pada dasarnya resikonya semakin tinggi ya resiko apapun ya resiko yang tidak bisa dihindari pada dasarnya kita bisa lihat ya bahwa kalau tenor 3 tahun dikasih 5,9%, kalau tenor 6 tahun dikasih 6,1%. Ya, tapi kalau kita bandingkan ya, yang high risk ya, high risk di antara yang low risk ya, yaitu tenor 6 tahun ini 5,49% netnya. Kalau dibandingkan dengan bunga deposito yang netnya 5,4% kalau di bank BPR itu kita sebenarnya juga harus bertanya-tanya loh. Kenapa? Karena gini, istilahnya begini, kita harus membandingkan bahwa di sini selisihnya cuma 0,09% gitu loh. Ya, padahal kalau kita lihat di surat utang sebelumnya itu tuh selisih ya, selisih penghitungan antara kupon obligasi dengan bunga deposito dari BPR sekalipun itu masih di atas 0,1%, 0,2% gitu selisihnya gitu loh. Kalau uang dari para pensiunan misalnya 100 juta, berapa ratus juta, bahkan berapa M masuk ya ke salah satu dari dua instrumen ini itu bedanya kerasa gitu. Tapi di sini 0,09% itu nggak terlalu kerasa gitu. Dari sini kita harus punya semacam kecurigaan. Ini tanda-tanda apa gitu loh. Kenapa kok kupon ORI 23 yang tenornya 6 tahun, yang notabene tanda kutip ya, lebih berisiko. Ya, itu kok sekarang jadinya tidak jauh berbeda dengan Bank BPR. Ya, dan kalian harus tahu juga ya bahwa yang namanya nabung dan deposito di bank umum seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI, ya itu kan jauh lebih kecil resikonya ketimbang Bank BPR. Ya, dari segi profitabilitas, likuiditas, ketahanan, ya ketahanan bisnis, tentunya Bank BCA akan lebih terpercaya ketimbang Bank BPR, misalnya Bank BPR, misalnya kalau di Semarang misalnya, ini saya contoh aja ya, bukan tadi menjelek-jelekkan, tapi misalnya Bank MAA ya Bank BPR MAA terus Bank BPR Agung Sejahtera Bank BPR Pasar Muja ya itu kan lebih yakin Bank BCA kan kalau kita nyimpen dan deposito ya dari segi keamanan ketimbang Bank BPR seperti itu ya. Nah kalau kita lihat di sini ya ini saya sudah apa ya ini ya saya melakukan spreadsheet dulu di Excel, kemudian saya tak menjadikan grafik ya. Ini historis data historis antara kupon ya obligasi-obligasi yang notabene ya ini notabene ini yang saya masukkan itu adalah obligasi-obligasi yang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder saja. Oke, ya kemudian dibandingkan dengan BI 7 days repo rate atau orang biasa menyebutnya sebagai suku bunga acuan ya dan kemudian spread antara kupon dengan
BI 7 days repo rate. Kenapa kok saya memperhitungkan spread? Karena pada dasarnya ya ketika Kementerian Keuangan ya itu menentukan menentukan kupon ya itu yang akan jadi acuan tuh pasti BI 7 days repo rate seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini ya dari ORI 21 yang sudah 2 tahun yang lalu ya 21 itu kalau kita lihat suku bunganya kuponnya 4,9%. Sementara waktu itu ya ketika masih pandemi COVID ya, masih pandemi COVID awal-awal itu BI 7 days reportnya tuh 3,5% ya. Dan ini wajar ya karena waktu itu kan kita resesi ya, waktu itu kita resesi nggak ada pertumbuhan, bahkan pertumbuhannya minus ya, makanya wajar kalau suku bunga ditekan serendah-rendahnya ya, karena inflasi juga rendah atau bahkan hampir nggak ada. Nah, terus kemudian selisihnya 1,4%. Nah, SR016, SR16 ini juga sama sebenarnya, satu zaman ya, masih satu zaman ya, masih di era-era COVID ya, pertengahan sih, bukan akhir ya. Pertengahan. Kita lihat juga spreadnya juga sama ya 1,45%. Nah mulai SR17, ORI 22 ya itu bisa dibilang ini adalah era akhir ya, era akhir COVID. Kenapa? Karena kita sudah mulai meninggalkan resesi, ekonomi bertumbuh, sama saja berarti inflasi bertumbuh, dan ketika ada inflasi bertumbuh maka Bank Indonesia harus menyesuaikannya dalam bentuk kenaikan suku bunga BI 7 days repo rate. Nah di sini kita lihat ya BI 7 days repo rate-nya 3,79% mulai merangkak naik ya. Nah, ketika BI 7 days repo rate merangkak naik, maka kupon pun seharusnya dan semestinya ya secara teori itu juga akan ikut naik gitu loh. Ya, dan ini terbukti naik ya sampai 5,9%. Lalu ORI 22 ya kita lihat juga sama, dia berada di era di mana suku bunga sudah bukan murah lagi ya, sudah menuju ke pertumbuhan setara inflasi sekitar 4%-an, Pak. Terus kita lihat di sini juga kuponnya 5,9%. Nah, SR17 dan ORI 22 itu spreadnya itu sudah di atas 1,5% ya. Kalau ORI 22 itu spreadnya 1,7%, SR17 itu 2,5%. Bisa dibilang ya orang-orang yang ada di sini itu pada dasarnya menikmati spread yang paling enak ya, meskipun ya memang pada prinsipnya yang namanya obligasi ya, kalau mau investasi di obligasi terutama SBN itu kita harus tahu peaknya di mana ya, atau puncak suku bunganya di mana ya. Nanti saya akan di slide berikutnya saya akan share juga ya soft landing skenario dari beberapa lembaga termasuk Bloomberg dan beberapa lembaga riset ya. Di sini kita bisa lihat ya, SR18 itu kan ada tenor 3 dan tenor 5 tahun ya. Itu bisa dibilang ini merupakan peaknya ya, peaknya yaitu 6,25% dan 6,4% ya. Di mana waktu itu BI 7 days repo rate-nya itu 5,75%. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa bisnis spread-nya itu cuma 0,5% dan ini adalah 0,65%. Ya, seperti itu. Ya, dan kemudian ORI 23 yaitu SBN yang kita bahas sekarang ini itu kuponnya turun 5,9% dan 6,1%. Padahal BI 7 days repo rate-nya itu masih 5,75%. Nah, di sini seharusnya menimbulkan pertanyaan, kenapa kok diturunkan kuponnya gitu loh. Ya, kenapa kok diturunkan kuponnya? Padahal sudah sama-sama 5,75%. Kenapa nggak sama lagi, sekitar 6,2, 6,4 saja gitu loh. Ya. Nah, dari sini ya kalau kita lihat dulu bahwa suku bunga acuan BI secara historis ya itu pada dasarnya mencapai peaknya itu di kuartal 1 dan kuartal 2 2023. Ya, ini secara historis dulu, secara kenyataannya dulu. Ya. Nah, terus kalau secara historis seperti ini ya, maka secara proyeksi pada zaman dulu, pada tahun kemarin, tahun 2022, itu Indonesia seperti apa? Nah ini ya, ini sebenarnya ini merupakan skenario soft landing ya, yang dirilis sekitar bulan Desember atau November, dan ini sudah juga diwanti-wanti juga ya sama Bu Sri Mulyani dan Pak Jokowi juga yang dulu sering ngomong bahwa wah nanti tahun 2023 dunia ini gelap, gini-gini. Iya dunianya gelap gitu loh, tapi Indonesianya nggak gelap gitu loh.
Ya, kenapa? Karena kita punya dua skenario sebenarnya, soft landing dan hard landing. Cuma di sini yang akan saya tampilkan itu adalah skenario soft landing karena sejauh ini ya semuanya sesuai dengan skenario pemerintah. Ya, ini proyeksi pemerintah pada saat November Desember 2022 loh ya. Ya, sumbernya diambil dari Bloomberg dan juga dari Sim Invest Research. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa kuartal keempat tahun 2022, yaitu Oktober sampai dengan Desember 2022, itu policy rate-nya ya Bank Indonesia itu 5,5%. Ya, sementara di sini kita bisa lihat ya bahwa pada saat Desember ya beneran proyeksinya berhenti di 5,5%. Cuma sepanjang ya kuartal 1 dan kuartal 2 kita lihat proyeksinya waktu itu ya sekitar 5,8%. Jadi pemerintah Indonesia kalau mau menaikkan suku bunga ya dan mau mencapai skenario soft landing itu harusnya dipertahankan di sekitar sini 5,8%. Nah, sementara kalau kita kembali ke sini, pemerintah sudah sesuai dengan skenario bahwa pemerintah sudah berhasil menahan BI 7 days repo rate-nya itu di 5,75%. Ya. Nah, sekarang setelah kuartal 2, ini kan sudah bulan Juli nih, ya kan? Bulan Juli itu adalah awal kuartal ketiga. Nah, kuartal ketiga itu bagaimana? Di sini ya panduan untuk skenario soft landing untuk perekonomian kita itu adalah nanti BI 7 days repo rate entah itu di bulan Juli, Agustus, atau September, itu akan turun mencapai angka 5,5%. Nah, ini silakan ya, video ini silakan di save ya, atau silakan dicatat kata-kata saya. Kira-kira ya, apakah pemerintah, terutama Bank Indonesia ya, Bank Indonesia, selama 3 bulan ke depan ini, ya, akan rapat dan apakah nanti akan menghasilkan suku bunga yang setara dengan 5,5% atau bahkan di bawahnya 5,5%. Itu. Dan kalau kita lihat secara sampai dengan akhir tahun yaitu kuartal 4 2023 ya diproyeksikan ya kalau misalnya suku bunganya ya itu bisa turun sampai dengan 5%, ya sudah berarti tahun 2023 ini sesuai dengan apa yang diproyeksikan oleh Ibu Kementerian Keuangan, ya Bu Sri Mulyani dan juga Pak Presiden Jokowi, yaitu bahwa dunia silakan gelap tapi Indonesia nggak gelap. Ya, cuma ini wanti-wanti aja ya, karena yang namanya suku bunga ya itu merupakan lagging indikator. Dalam artian tuh sufferingnya kita, menderitanya kita karena inflasi yang tinggi, yang juga dibarengi dengan suku bunga yang tinggi itu baru akan terjadi sekitar 6 sampai 12 bulan ke depan. Jadi sebenarnya malah nanti efek negatif dari tingginya suku bunga ini itu nanti justru akan kerasa akhir tahun ini sampai dengan tahun depan. Ya, kita nggak resesi, enggak gitu loh. Tapi banyak suffering. Ya, nanti coba cek nanti sekitar awal tahun, akhir tahun sampai dengan tahun depan. Itu lebih banyak apa? Lebih banyak berita bagus untuk pasar tenaga kerja atau banyak berita buruk ya, misalnya banyak PHK, banyak apa gitu, atau banyak bisnis gulung tikar atau bagaimana. Coba dilihat deh, ya lebih banyak mana. Seharusnya di sini mungkin tahun depan itu masih akan lebih banyak berita negatif karena memang dampak dari suku bunga tinggi itu lagging ya, nggak semerta-merta langsung bisa dirasakan di ekonomi real itu ya. Nah, terus kemudian sampai dengan tahun 2024 bagaimana? Nah, kalau kita sampai dengan tahun 2024 ya diproyeksikan ya kita nanti suku bunganya di sekitar 4,8%. Nah, dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwa ini benar-benar last call ya. Ini benar-benar last call. Kenapa? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa yang namanya kupon nih, yang namanya kupon ya, kupon yang biru-biru ini itu basis penentuannya itu adalah BI 7 days repo rate. Kalau BI 7 days repo rate-nya semakin turun ya, sesuai dengan skenario soft landing ya, maka nanti SBN berikutnya itu nanti kupon-kuponnya pasti akan lebih rendah daripada 6%. Lebih rendah dari 5,9%. Ya, atau bahkan mungkin bisa jadi di sekitaran 5,5% aja.
paling tinggi ya untuk tahun ini, karena tahun ini diproyeksikan sekitar 5,3% itu sehatnya. Ya kalau tambahin aja sekitar 0,3, paling 5,6 ya. Tahun ini ya mungkin bisa aja ada rekor bahwa penurunan kupon itu bisa sampai 5,6%. Bisa saja. Mungkin tenor 3 tahun atau tenor 2 tahun. Tergantung nanti pemerintah nanti bikin variasi produk SBN-nya seperti apa. Ya, kita kan masih ada 4 lagi ya. Kalau nggak salah masih ada 4 produk lagi. Masih ada 4 produk surat berharga negara retail yang belum dirilis. Kita lihat aja ya, sambil di save dulu nih video ya. Bener nggak nanti kira-kira bakal ada surat utang dari SBN Retail nanti sekitar Desemberan atau Novemberan itu tenor yang pendek itu 5,6%. Ya, 5,6, 5,7 atau bahkan mungkin di bawahnya itu, kita nggak tahu ya. Jadi poin-poin pentingnya apa ya? Jadi Kementerian Keuangan itu melihat penerbitan ORI 23 ini merupakan seri terakhir yang memiliki rentang imbal hasil 5,9 sampai 6,9 untuk tahun ini. Ini udah wanti-wanti loh ya. Udah tidak akan menemukan imbal hasil sebesar ini untuk tahun ini. Bahkan sebenarnya udah lewat peaknya. Harusnya yang seri kemarin dan kemarinnya lagi itu adalah kesempatan terakhir untuk dapat the best possible deal. Ya, terutama untuk Anda para sobat cendekia yang tipenya konservatif atau ingin pasif income yang benar-benar aman, nggak di pasar saham gitu ya gitu. Ya. Dan seri ini ya karena ini bisa diperjualbelikan. Seri ini cukup sensitif terhadap penurunan suku bunga ke depan ya dan berpotensi tercermin dari harga di pasar sekunder. Karena begini, ada sebuah prinsip ya bahwa yang namanya obligasi yang bisa dibandingkan dengan harga sekunder itu kupon ya antara kupon ya dengan harga pasar itu berbanding terbalik ya atau arahnya negatif. Semakin turun suku bunga acuannya ya, suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, kuponnya sih tetap ya. Bisa aja ini kan kuponnya fixed rate ya. Kuponnya tetap tetapi harganya itu akan naik. Ya, kenapa? Karena orang-orang tahu bahwa nanti kalau pemerintah ngeluarin surat utang lagi, pasti kuponnya lebih rendah. Makanya mereka demand-nya untuk surat utang yang kuponnya di atas proyeksi suku bunga ke depan, itu akan naik. Dan seperti hukum ekonomi, ya kan, semakin banyak demand dari sebuah barang, sementara supply-nya sama aja, ya, maka harganya akan naik. Nah, kalau misalnya ada di antara para sobat cendekia yang ingin memperlakukan ORI 23 ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan capital gain dalam jangka singkat, bisa saja ya. Jadi ORI 23 ini bisa dibilang fleksibel. Jadi bukan orinya ya, tapi ORI 23 ini khusus seri ini tuh ada fleksibel. Ya. Untuk cuan cepat juga bisa, untuk cuan jangka panjang juga bisa. Karena gini, ini kalau dari Bareksa ya, dari timnya Bareksa, bila suku bunga acuan turun ya 1%, ya, maka diprediksi ORI 23 seri 3 tahun itu bisa mendapatkan tambahan keuntungan hingga 3%, dan seri 6 tahun bisa mendapatkan hingga 5,5%. Jadi intinya begini, kita kan tahu ya di proyeksi yang tadi proyeksi yang tadi bahwa tahun depan itu kemungkinan besar kita punya guidance ya bahwa pemerintah terutama Bank Indonesia itu akan menurunkan suku bunga sampai dengan 4,8%. Sementara 4,8% ini itu sudah minus 1% dari kuartal 1 dan kuartal 2 dari tahun 2023. Makanya kalau kita hitung-hitung, misalnya kita ORI 23 yang tenor 3 tahun, kita bisa aja diem dulu, nikmati kuponnya 5,9% per tahun. Ya, terus kalau misalnya ya kok melihat ada kesempatan bagus di pasar saham, misalnya saham yang diidolakan, diwishlistkan ya selama, turun, yuk kita averaging down atau kita invest di saham itu. Ya udah, duitnya dari mana? Ya, kalau bukan dari duit dari gaji ya bisa aja ORI 23-nya sudah bisa dijual. Toh sudah untung 5,9% selama setahun nunggu ya. Terus kemudian siapa tahu ketika suku bunga acuannya sudah di sekitar 4,8%-an, 4,75%-an ya, di tahun depan, tahun 2024, itu harga pasarnya sudah naik 3% dan itu bisa
jual, ya kan? Cuannya masih mending ya, sekitar 8,9% dalam setahun, terus kemudian pindah haluan ke pasar saham, ya itu bisa saja, itu salah satu strategi. Tapi itu bukan saran, ya itu bukan saran. Silakan disesuaikan lagi Anda tipe investor yang seperti apa. Nah, sebagai penutup ya, ini saya ingatkan lagi bahwa meskipun dijamin pemerintah, kita harus tahu bahwa yang namanya SPN tetap ada risiko, ya beberapa risiko. Cuma beberapa risiko ini apakah bisa dimitigasi? Yang pertama adalah risiko gagal bayar, ya, atau default risk, di mana investor tidak memperoleh pembayaran kupon dan pengembalian pokok yang dijanjikan oleh penerbit pada saat jatuh tempo. Nah, tapi kalau yang ini sudah ini ya nggak perlu ya, nggak perlu sebenarnya nggak perlu dibahas banyak karena Ori tidak mempunyai resiko gagal bayar ya, karena ini berdasarkan Undang-Undang Surat Utang Negara ya. Negara menjamin pembayaran kupon dan pokok surat utang negara termasuk yang seri ini, Ori 23 ini sampai dengan jatuh tempo. Kenapa? Karena dana untuk lunasi utang dan pembayaran kuponnya itu disediakan dalam APBN setiap tahunnya. Jadi artinya sampai dengan tahun 2026 atau sampai dengan tahun 2029 itu nanti setiap tahunnya itu sudah akan dibentukkan di dalam APBN seperti itu ya. Terus kemudian resiko pasar ya, kalau resiko pasar market risk ya itu adalah potensi kerugian capital loss bagi investor ya, karena ada perubahan suku bunga, perubahan fundamental ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil. Nah, mitigasi resikonya bagaimana? Simple ya, ya kalau misalnya tidak mau berurusan dengan jual beli obligasi ya di pasar sekunder, ya ngapain gitu loh, ngapain dijual orinya, tetap aja tiap tahun dapat 5,9% gross atau 6,1% gross, ya kan? Sampai dengan jauh tempo uangnya kembali selesai, ya kelar, no ribet, no drama. Ya, tapi kalau misalnya kebelet cuan capital gain juga, ya silakan ya, karena sudah saya jelaskan tadi bahwa kedepannya most likely itu kecenderungannya memang Indonesia akan menjalani yang namanya soft landing skenario, ya penurunan ekonomi tetapi sifatnya soft ya, dan soft itu artinya berarti tidak ada dampak yang terlalu signifikan. Dan kalau terjadi penurunan, berarti kan inflasi akan turun, ya kan? Karena pertumbuhannya turun. Dan kalau inflasi turun, suku bunga akan turun. Nah, padahal suku bunga itu berbanding terbalik dengan harga pasar dari obligasi. Ya, jadi hampir pasti resiko pasar di sini itu lebih ke arah resiko pasar mau cuannya berapa persen, apakah sesuai dengan perhitungan tadi yang dilakukan oleh tim riset Bareksa, kalau 3%, 5,5% ya setiap turun 1% suku bunganya, atau jangan-jangan tidak sesuai dengan skenario, itu kan bisa aja gitu loh. Ya, semuanya dikembalikan kepada para investor, ya, para sobat cendekia sekalian. Terus kemudian resiko likuiditas. Nah, dari segi resiko likuiditas ya kita bisa lihat di sini bahwa investor itu tidak dapat menjual atau mencairkan produk investasi dalam waktu yang cepat di harga yang wajar. Nah, ini hanya berlaku di jenis-jenis SBN yang sifatnya itu memiliki fitur early redemption ya, karena memang itu tipe surat utang yang tidak diperjualbelikan di pasar sekunder. Sementara ORI itu bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Seperti itu. Nah, tapi misalnya kalau Anda itu tipe orang yang maunya ngekep ori ini, nggak mau jual meskipun bisa cuan, tapi pengen menjaga likuiditasnya, entah untuk apa gitu loh likuiditasnya, ya BU istilahnya, butuh uang. Gimana dong? Saya nggak mau jual. Ya udah, dijadikan saja jaminan, ya jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank umum. Ya, jadi yang orang kalau mau ngutang ke bank itu mesti mikirnya kalau nggak sertifikat tanah ya, sertifikat kendaraan bermotor ya. Padahal yang namanya instrumen pasar modal, saham, obligasi, termasuk ori ini ya, itu juga bisa dijadikan jaminan gitu loh. Ya, jadi silakan cek masing-masing ya, masing-masing banknya bisa nggak sih kalau saham atau obligasi dari pemerintah itu dijadikan jaminan untuk pinjaman ya. Nah, selain itu juga ori, ya ini kan kalau kaitan dengan bank ya, kalau misalnya mau ngutang ke bank. Nah, kalau misalnya mau apa namanya mau dijadikan jaminan ke dalam transaksi efek di pasar modal itu juga bisa seperti itu. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya mitigasinya. Ya, dan
itu sekaligus menjadi ini ya, menjadi penutup untuk sharing dari Ori23 dari saya ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar ya. Kita akan melihat apakah ada komentar-komentar yang perlu dibantu. Kita akan berusaha menjawab sesuai dengan kapasitas kita ya, sebagai salah satu dari CFP dan salah satu dari CSA yang memang visi kami memang untuk memberikan edukasi dan juga memberikan jasa-jasa kursus serta perencanaan keuangan, konsultasi ya, konsultasi perencanaan keuangan, konsultasi investasi, itu bisa di sini. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, ya, dan follow channel ini untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru dari kami, Cendekia Financial Center. Terima kasih. Kami tutup video ini dengan salam cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.